Selama di sana, kita itu dipaksa untuk bisa menipu warga Indonesia kita sendiri. Kalau tidak, kita akan dipukul, disekap, dan disetrum. Bribtu Rian Dwi Nugroho ini sering menghabiskan uang belanja dipakai untuk main judi online. Demi mencari peruntungan, para pemain judi online kemudian tak sadar, kemudian mereka menjadi ketergantungan. Para penjudi online ini kemudian melakukan segala cara untuk bisa bermain judi online. Mulai dari menghabisi uang belanja rumah tangga, mengambil pinjaman online, hingga mencuri uang perusahaan. Korban yang uangnya dicuri kemudian naik pitam dan melampiaskan pada penjudi online. Hari Sabtu sekitar pukul 11 siang, sebuah asrama polisi di Mojokerto, Jawa Timur tiba-tiba dikejutkan dengan peristiwa terbakarnya seorang anggota polisi bernama Bribtu Rian Dwi Wicaksono. Bribtu Rian Dwi ini diduga dibakar hidup-hidup oleh istrinya yang juga merupakan anggota polisi. Sang istri diketahui bernama Bribtu Fadilatun Nikmah, anggota polisi yang bertugas di Polres Mojokerto Kota. Korban kemudian kritis karena mengalami luka bakar sekujur tubuh. Oleh pelaku, korban kemudian dibawa ke RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Pada saat datang, pasien ini memang cukup berat dengan luka bakar yang cukup luas, sekitar 96%. Ketika datang ke rumah sakit atau ke UGD kami, kondisinya cukup berat dan kami segera lakukan stabilisasi dan perawatan untuk kondisi emergensinya. Dan saat ini kami rawat di ruang intensive care unit atau ICU. Untuk mengetahui motif, polisi kemudian mulai mendalami peristiwa ini. Ada terjadi konflik keluarga yang dua-duanya adalah anggota Polri, pelaku maupun korban. Untuk sementara korban yang mengalami luka bakar sedang kita laksanakan penyembuhan, dirawat di rumah sakit RSUD di wilayah Mojokerto. Dan untuk pelaku masih kita dalami untuk motif dan kita lakukan pemeriksaan bergabung dengan Krimpum Polda Jatim dan dilakukan pemeriksaan oleh Bitpropam Polda Jatim. Setelah 24 jam mendapatkan perawatan, nyawa Bribtu Rian Dwi Wicaksono tak tertolong. Bribtu Rian kemudian meninggal dunia dengan 96% luka bakar pada sekujur tubuhnya. Dari RSUD Wahidin Sudirohusodo Mojokerto, jasad Bribtu Rian kemudian dibawa ke rumah duka. Jenazah kemudian tiba di rumah duka di Desa Sumberjo, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Bribtu Rian yang merupakan anggota Samapta Polres Jombang kemudian dimakamkan secara kedinasan di tempat pemakaman keluarga. Pihak keluarga masih tak menyangka Rian tewas di tangan istrinya sendiri dengan cara seperti ini. Kemarin begitu mengendari itu tidak bisa tidur kok. Nggak pikir, bahkan kita tidak nyampe, pikiran kita tuh bingung untuk anak. Kok bisa begitu loh, di kondisinya tuh sampai begitu, itu saya nggak bisa tidur karena waktu itu. Jadi keluarga nggak menyangka memang Pak? Tidak menyangka karakternya. Usut punya usut, peristiwa ini disebabkan cekcok antara pelaku dengan korban. Ada dugaan korban ketergantungan bermain judi online sehingga kerap menghabiskan banyak uang. Bahwa kronologis kejadian ini adalah pada saat korban ini pulang dari kantor, kemudian cekcok di rumah dengan istrinya, kemudian istrinya menyiramkan bensin di muka dan badan yang bersangkutan. Tidak jauh dari TKP itu ada
sumber api ya, sehingga terperciklah di situ, akhirnya membakar yang bersangkutan. Kemudian oleh tersangka ini atas nama FN ini dibawa ke RSUD. Bribtu Rian Dwi Nugroho ini sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Ini dipakai untuk, mohon maaf ini, main judi online. Korban ini pulang kemudian cekcok. Karena apa ya, kejengkelan istri itu tadi ya. Karena memang perilaku almarhum ini menghabiskan uang yang harusnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dipakai untuk main judi online. Lalu, mengapa sang istri begitu tega membakar hidup-hidup suaminya? Benarkah selain kesal karena suami main judi online, faktor ketidakstabilan emosi pasca melahirkan juga membuat istri tak bisa lagi menahan amarah? Depresi pasca melahirkan itu adalah suatu kondisi di mana seorang ibu itu merasa dirinya terpuruk ya, tanpa penyebab yang jelas. Nah, ini harusnya itu ada pendampingan dari suami. Selama di sana kita itu dipaksa untuk bisa menipu warga Indonesia kita sendiri. Kalau tidak, kita akan dipukul, disekap, dan disetrum. Bribtu Rian Dwi Nugroho ini sering menghabiskan uang belanja dipakai untuk main judi online. Judi online seakan terus menjamur, menjerat pemainnya untuk selalu berharap kemenangan meski pada akhirnya jatuh ke jurang kekalahan yang dalam. Di Indonesia, judi online kian mengkhawatirkan. Berdasarkan data PPATK, nilai transaksi judi online mencapai lebih dari 600 triliun rupiah pada kuartal pertama di tahun 2024. Lantas, bagaimana sebenarnya sistem judi online itu bekerja? Untuk mengetahui seperti apa sebenarnya sistem di balik sebuah permainan judi online, kami lalu menemui seseorang yang pernah bekerja sebagai admin judi online di Filipina. Kepada kami, sang narasumber meminta identitasnya disembunyikan. Sebut saja Bunga, bukan nama sebenarnya. Kepada kami, Bunga buka-bukaan tentang sistem kerja admin judi online. Itu ada kasih nomor dengan dibeli di Indonesia gitu, misalnya 1000 nomor gitu kan. 1000 nomor dibagikan ke 40 orang kami orang Indonesia. Nah, nomor itu nanti kita WA satu-satu. Kita ajak untuk main dengan alasan contoh main nonton video dapat duit gitu. Seperti kalau nggak salah itu adalah salah satu aplikasi yang menghasilkan koin seperti itulah. Jadi nanti ada gurunya yang mengajarin gitu. Jadi seolah-olah guru ini seperti dukun gitu loh. Dukun tahu nanti angka apa yang akan keluar seperti itu. Jadi guru inilah nanti yang akan menentukan si pemain ini menang atau kalah. Nanti ada sistemnya di PC mereka. Nanti semisalnya guru ini membilang klik angka besar, rupanya nanti dibuat di sistem itu angka kecil, seolah-olah jadi pemain ini kalah gitu. Mereka memang memberikan opsi untuk nih kamu ada yang menang cepat ya, tapi memang diakalin. Kita bahkan di sana bisa istilahnya apa ya, playing God untuk nentuin hari ini siapa yang menang aja itu kita bisa atur. Di belakang itu berarti bukan sistem atau apapun, tapi manusia yang menentukan itu. Bisa di-override sistemnya. Ditinggalin si algoritma itu bisa ngaturin siapa menang, siapa kalah itu bisa diaturin. Tapi kalau misalnya kita pengen override saat itu juga untuk langsung dibikin kalah, juga bisa. Dan tergantung kita mau mainnya main apa. Kalau slot udah jelas itu yang sistem. paling banyak di Indonesia slot kan? Slot memang. Poker juga lumayan laku. Kenapa paling banyak itu? Mungkin karena ya tadi ya cepat ngasihnya, jackpot, gambarnya lucu-lucu, tinggal sekedar kayak main game, kalau gambarnya sama-sama sama aja keluar. Tapi yang nggak suka slot juga banyak.
Makanya dulu ketika akhirnya buka di sana pun pilihan gamenya tuh bervariasi, baik yang sepak bola, olahraga, sampai yang kasino, yang poker, dan semua ada cara ngakalinnya. Kemenangan semu berbagai macam bentuk permainan judi online secara nyata hanyalah isapan jempol belaka. Lalu bagaimana cara Bunga menjerat korbannya hingga menjadi candu pemain judi online? Sejak mereka, kita berikan penawaran-penawaran untuk ikut, misalnya depo sekian, bakalan dapat sekian gitu. Padahal sebenarnya awal depo itu kan 50.000, nanti akan mendapatkan bonus 50.000, jadi yang didapatkan itu 100.000, begitu sampai 500.000. Nah, 3 kali depo kita kasih kelonggaran lah kepada calon korban, kita kasih supaya mereka percaya bahwasanya aplikasi kita ini memang beneran bisa tarik duit gitu. Nah, ketika dia sudah mendepo banyak di atas 1 juta, barulah kita tidak kasih duit itu kembali ke tangan mereka. Kita buat dengan iming-iming, semisalnya depo lagi bakalan bisa tarik. Nah, setelah mereka main dan bonus itu sudah dapat, kita bikin lagi dengan alasan seperti kena pajak dan lain-lain, dan akhirnya mereka sampai depo berapa ratus juta begitu. Kisah perjuangan Bunga untuk mendapat penghasilan besar menjadi pekerja judi online ternyata berbanding terbalik. Bunga justru mengaku dipaksa untuk menipu pemain judi online di Indonesia hingga harus mampu meraup ratusan juta rupiah dalam kurun waktu 1 hari. Jika tidak, Bunga akan mendapat perlakuan kasar. Nah, selama di sana kita itu dipaksa untuk bisa menipu warga Indonesia kita sendiri gitu, dengan alasan mereka sudah mengeluarkan banyak biaya, mulai dari tiket kita, mulai dari tempat tinggal, mulai dari semualah biaya kita ditanggung sama mereka selama di sana gitu. Nah, akhirnya kita dipaksa untuk menipu orang Indonesia. Dalam 1 hari itu minimal harus ada sekitar minimal 500 juta gitu. Kalau tidak, kita akan dipukul, kita akan banyaklah penyiksaan di depan mata saya begitu. Sampai ada yang karena melawan bos, kebetulan bos kita di sana orang Cungko asli. Nah, karena melawan akhirnya dia disekap dan disetrum. Selama bekerja sebagai admin judi online di Filipina, Bunga mengaku tidak kuat mendapat tekanan dan perlakuan kasar hingga akhirnya Bunga harus dibawa ke rumah sakit. Sampailah berita itu ke atase pertahanan di Filipina, KBRI Filipina, dan disitulah saya diselamatkan dan dijemput langsung ke rumah sakit. Padahal pada saat aku selama sakit di rumah sakit itu saya dijaga dengan beberapa bodyguard. Entah kenapa mukjizat Tuhan terjadi, pada saat saya mau dijemput tidak ada bodyguard satupun yang menjaga. Selama di sana kita itu dipaksa untuk bisa menipu warga Indonesia kita sendiri. Kalau tidak, kita akan dipukul, disekap dan disetrum. Kriptur yang di Nugroho ini sering menghabiskan uang belanja dipakai untuk main judi online. Peristiwa tragis akibat judi online juga dialami oleh seorang warga di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Mayat Fahman kemudian ditemukan mengambang di Sungai Batang Tebo, Dusun Teluk Pandak, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, Jambi. Kondisinya begitu mengenaskan. Jasad Fahman ditemukan dalam keadaan tanpa kepala dan terbungkus karung. Fahman diketahui tewas dibunuh oleh pemain judi online. Dia adalah Sof Fadli yang tak lain merupakan tetangganya. Yang pada intinya disampaikan korban, pelaku ini anak yatim piatu, tidak punya orang tua. Sementara pelaku masih ada orang tua, dan ini berulang-ulang disampaikan oleh korban sehingga timbullah amarah dari
pelaku. Pada saat mau kembali pulang di atas motor, pelaku sampaikan berhenti sebentar. Pada saat berhenti tersebut, pelaku turun dari motor, mengambil goloknya, lalu merebas kepala atau leher korban dari belakang. Fahman dieksekusi setelah mengolok-olok Sofadli sebagai anak yatim piatu. Rupanya, orang tua Sofadli baru saja meninggalkannya setelah tak tahan melihat kelakuan anaknya yang kerap menghabiskan harta keluarga untuk bermain judi online. Pelaku ini memang dikenal oleh warga di sekitar desa Bacang, termasuk pemuda yang meresahkan karena memang suka mabuk-mabukan, dan informasi dari keluarga yang bersangkutan sering menggadaikan kendaraan orang tua ataupun mengambil duitnya orang tua untuk bermain judi slot. Sofadli kemudian berhasil ditangkap Polres Bungo saat menunggu bus di salah satu SPBU untuk kabur. Dari pelaku, polisi mengamankan beberapa barang milik korban seperti handphone dan sepeda motor. Kami pun mewawancarai Sofadli. Yang pergi orang tua atau ini? Orang tua. Orang tua. Itu gara-gara apa itu? Orang tua yang pergi dari rumah karena bosan lah dengan tingkah laku. Ini sih sering bermain judi online ya? Ya. Itu seberapa sering gitu kita main judi online? Sering ya. Kenapa bisa kecanduan judi online itu? Ya nggak tahu juga Pak. Kenapa bisa kecanduan. Saat main judi online itu lebih banyak menang atau kalah? Banyak kalah ya. Berapa banyak kekalahan yang Anda peroleh? Kalau dihitung hampir 30 juta. Dari mana modal yang didapatkan untuk bermain judi online ya? Dari rumah lah. Dari orang luar. Kadang motor awak gadaian, pokoknya dikit. Bapak tuh sampai bosan kan. Tak hanya di Jambi, di Semarang, Jawa Tengah, seorang pria nekat gantung diri di rumahnya diduga karena terlilit hutang akibat judi online. Slamet diduga bunuh diri karena terlilit hutang sampai pernah menggadaikan rumahnya. Banyaknya hutang yang dimiliki Slamet diketahui akibat terjerumus permainan judi online. Indonesia kini tengah serius menabuh genderang perang terhadap praktik judi online. Lalu, seberapa lama dan sulitkah memblokir judi online? Seharusnya ya, kalau dari imigrasi kerjasama, karena kan orang-orangnya banyak yang dari Indonesia di luar negeri. Terus ya badan cybernya ya, yang ngatur kayak segala macam apa yang diakses, kerjasama dengan seluruh provider internet se-Indonesia. Harusnya hari ini juga bisa sebetulnya, semua akses itu diblok. Kan tinggal dibikin aksesnya ditutup semua kan. Mereka paling akhirnya gimana kalau diakses? Ya udah kan mereka bisa pakai VPN misalkan. Apakah semua orang ngerti cara pakai VPN? Enggak juga. Orang mah kadang cara browsing untuk kita tahu ya Indonesia masih cukup banyak yang mohon maaf agak gaptek. Untuk sampai bisa ngakalin blokan internet itu untuk sampai dia misalkan pakai VPN dan segala macam, nggak semuanya ngerti kayak gitu juga. Jadi ya sebetulnya semudah itu, cuman sekali lagi kadang punten kuenya terlalu besar kalau itu ditutup. Dan akankah Indonesia bisa terbebas dari praktik judi online?